di Pintar Podcast Into Sarapan. Hari ini kita mau ngomongin tema yang super penting dan keren banget, yaitu peduli lingkungan lewat pengumpulan sampah botol plastik. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang bakal mengedukasi kita tentang botol plastik ini, guys. Kenapa sih penting banget buat ngejaga lingkungan dan ngumpulin botol plastik? Kita sambut Miss Mestika Simanjuntak. Hai. Apa kabar, Miss? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Oke, jadi sebelum kita masuk ke obrolannya, aku mau kasih Miss games dulu, yaitu cepat tepat. Jadi di sini aku bakal kasih 2 pilihan. Miss Mes tinggal pilih salah satu aja, tapi langsung cepet tanpa mikir. Oke? Siap. 1, 2, 3. Tanam pohon atau bersih-bersih? Tanam pohon. Jalan kaki atau naik sepeda? Naik sepeda. Reuse atau recycle? Recycle. Daur ulang botol jadi pot bunga atau tempat pensil? Pot bunga. Jadi guru IPA atau aktivis lingkungan penuh waktu? Guru IPA. Oke, jadi jawaban Miss nanti bakal kita bahas selanjutnya. Kepada para Helpers, nih, aku mau kasih quiz dan kalian yang dengerin ini, kalian bisa kasih jawaban kalian di kolom komentar. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan sebelum membuang botol plastik ke tempat daur ulang? A. Dicuci dan dikeringkan. B. Dipotong kecil-kecil. C. Dibuang bersama sampah makanan. D. Diwarnai agar menarik. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Gampang banget kan? Oke, Miss. Karena kita udah mau masuk, kita mau mulai ngebahas nih obrolan penting yang dimana ini tuh menyangkut soal lingkungan. Oke, Miss Mes, menurut Miss, seberapa penting sih kita peduli sama sampah plastik? Oke, kalau menurut Miss Mes itu sangat penting. Kenapa? Karena sampah yang bersifat mengandung plastik itu sangat susah untuk terurai. Kenapa? Kita ambil salah satu contoh, misalnya plastik kresek itu butuh puluhan tahun. Untuk itu juga masih belum terurai secara menyatu dengan biologi, dengan alam maksudnya, masih secara fotodegrasi. Fotodegrasi itu artinya dia dari yang besar dikecil-kecilkan yang dibantu oleh mikroorganisme dan juga salah satu contohnya matahari juga. Nah, setelah itu dikecil-kecilkan, barulah dari biologi sendiri yang membantu untuk mereka supaya menyatu dengan tanah. Seperti itu. Jadi beneran kayak gak cuma berpuluh atau sampai beratus tahun, tapi dia juga udah terurai, tapi benar-benar harus banyak lagi prosesnya. Jadi emang sesusah itu ya, Miss? Betul, itu masih yang tadi saya katakan itu adalah masih plastik kresek. Bagaimana kalau botol plastik atau nggak usah botol plastik yang berbaur dengan plastik yang sering kita jadikan tempat makanan atau minuman, itu butuh ratusan tahun lagi. Jadi memang untuk kebayang kalau itu bertumpuk-tumpuk, bagaimana dengan lingkungan kita. Jadi makanya saya bisa katakan itu sangat penting untuk memperhatikan lingkungan. Kalau dari kacamata ilmu IPA, kenapa sih botol plastik itu bisa jadi masalah besar buat lingkungan kita? Nah, seperti tadi sudah Miss katakan, sangat sulit terurai, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyak populasi manusia, otomatis kan lingkungan semakin padat. Penggunaan plastik pun itu semakin tinggi. Kita tidak bisa bohongi, gitu ya. Kalau sekarang saja, walaupun beberapa pemerintah sudah melarang untuk menggunakan plastik kresek, tapi sekarang malah lebih dominan menggunakan yang berbaur plastik untuk tempat makanan atau minuman. Nah, sedangkan itu saja sudah sangat mengganggu lingkungan. Jadi kalau kita lihat dari kacamata IPA gitu ya, selain susah terurai, juga merusak lingkungan kita. Otomatis kalau lingkungan kita rusak, ada banyak terjadi pencemaran tanah, pencemaran air,
mana dengan terjadinya pencemaran itu akan membunuh atau membuat ekosistem menjadi rusak gitu. Jadi misal kalau di air sana terjadi pencemaran, ikan-ikan tidak akan hidup lagi gitu. Itu kan akan berdampak kepada kita masyarakat yang sulit akhirnya mencari ikan sebagai pangan kita seperti itu. Tabur tua ya, Miss? Tabur tua gitu. Seleksi alam itu ada dan alam itu pun akan memberikan respon bagaimana kita menjaganya seperti itu. Miss Bas sendiri nih, pertama kali sadar pentingnya jaga lingkungan, itu kapan sih? Ada cerita seru waktu kecil mungkin? Kalau dibilang kapan sadar, Miss Mes itu semenjak saya ke Bogor lah ya. Jadi memang sudah besar. Tetapi sebelum saya bercerita tentang saya di Bogor ini, Miss Mes itu di waktu kecil sudah dibiasakan orang tua untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ibaratnya menyapu halaman, ngumpulin sampah, terus sampah yang masih bisa dipakai didaur ulang itu sudah terlatih, tapi belum mengerti maknanya apa, hanya sekedar mengikuti perintah saja. Nah, tetapi setelah saya masuk di perkuliahan tentang biologi, kemudian saya masuk datang ke Bogor ini, saya melihat kok bisa ya ada daerah-daerah kayaknya sampahnya menumpuk gitu, udaranya nggak sedap lagi untuk dihirup, jadi sangat mengganggu kesehatan masyarakat. Akhirnya dari situ membuat Miss Mes terdorong bagaimana saya harus, wah lingkungan itu penting banget dijaga, kayaknya kasihan banget gitu. Lingkungan dengan makhluk hidup itu saling berinteraksi, itu nggak bisa lepas. Kalau makhluk hidupnya mau hidup dengan baik, lingkungannya harus baik gitu. Walaupun lingkungan itu tidak makhluk hidup yang bisa memberikan respon gitu ya, tapi dia bisa memberikan interaksi yang memang tidak bisa lepas dari makhluk hidup. Misal gini, kita hidup di alam ini, kalau nggak ada tanah kita tinggal di mana? Seperti itu misalnya. Jadi kalau kita tidak menjaga tanah itu, bagaimana dengan tempat tinggal kita? Pasti tidak nyaman. Seperti itu. Nah, untuk pengalaman hal kecil tadi, itu tadi saya sudah terbiasa terlatih, diajarin orang tua bagaimana. Kemudian ya saya nyampe di Bogor ini, itu yang membuat saya tertarik. Oh, perlu nih untuk ditingkatkan seperti itu. Nah, untuk peningkatan sendiri, sekolah kita kan lagi ada program pengumpulan pemilahan sampah botol plastik kan, Miss? Nah, menurut Miss, ini tuh dampaknya bakal seperti apa sih, Miss? Oke, pertama saya sangat suka dengan program OSIS kita ini gitu ya, yang dimana melatih teman-teman kita atau bahkan guru juga untuk mengumpulkan dan memisahkan sampah sesuai jenisnya gitu ya. Terlihat sederhana mungkin, tapi maknanya sangat besar. Kenapa Miss Mes katakan seperti itu? Setelah saya lihat gitu ya, satu hari terkumpul beberapa tempat, kayaknya banyak gitu. Kebayang nggak kalau kita tidak mengumpulkan itu gitu ya? Sejauh ini kasihan tim yang membersihkan Tunas Harapan ini, sekolah ini menjadi capek memisahkan mana sampah plastik, mana yang tidak. Dengan adanya program ini itu sangat menolong banget, sangat membantu banget, dan saya yakin anak-anak Tunas Harapan, khususnya SMPK Tunas Harapan itu akan semakin sadar bagaimana menjaga atau menyisihkan sampah seperti itu. Dan aku rasa nih ya, Miss, dari pengumpulan botol plastik kayak gini, sebenarnya kan kita memang nggak ngolah itu misalnya jadi meja atau kursi, kan enggak. Tapi ini tuh penting banget karena itu dampak kecil yang bisa melatih diri kita buat misahin gitu. Betul. Nah, kita ambil contohnya gini. Kalian pada saat mengumpulkan gitu ya, setelah dikumpulin nanti misal itu bisa kita jual ke orang yang bisa memproduksi kembali. Di luar kita memperhitungkan uangnya gitu, tapi kita bisa selidiki dulu kesadaran setiap siswa-siswa yang benar-benar mengumpulkan itu. Kalau misal kita tidak peduli dengan sampah tadi, atau misal itu ada program OSIS, tapi anak-anaknya tidak peduli,
sangat disayangkan gitu loh, plastik-plastik yang terkumpul atau yang terbuang di tong sampah yang di sekitar kita, padahal itu di depan mata kita sendiri, seperti itu. Padahal kan kita tinggal tinggal pisahin gitu, kita nggak disuruh buat ngolahnya. Betul, hanya mengumpulkan saja, seperti itu. Memang sepenting itu guys. Nah kalau dari Miss Mes sendiri, Miss Mes punya nggak ide kreatif buat kayak ngolah, bikin botol plastik itu jadi sesuatu apa gitu? Kalau ide kreatif, saya yakin semua yang sudah orang lain buat itu sangat kreatif ya gitu. Misal begini, dari botol plastik itu kan kita bisa menghias jadi bunga, bisa menghias kotak pensil. Sekarang kalau kita beli kotak pensil minimal harganya 15.000. Kalau kita daur ulang nggak sesusah itu membuatnya, tapi itu justru bisa kita manfaatkan. Kemudian selain itu, kalau untuk membuat dalam skala besar bisa membuat kursi. Bahkan pernah bisa lihat di tempat lain dari botol plastik yang mereka susun menjadi pohon Natal. Itu sangat kreatif menurut bisnis. Hal sesimpel itu sebenarnya, tapi tanpa kita sadari itu sangat berdampak banget buat lingkungan. Seandainya lingkungan bisa ngomong, dia akan mengucapkan kata terima kasih kepada kita. Iya benar banget. Kalau misalnya nih Miss, ada satu murid yang bilang, aku cuma buang satu botol doang kok, dan itu dia sengaja cuma buang satu botol itu ke tempat sampah biasa depan kelas, nggak yang di tempat sampah khusus pengumpulan botol plastik. Mungkin saya akan ngomong sama orang tersebut gitu ya, atau anak tersebut gini, kan cuma satu katanya, maka saya akan jawab apa? Oke, satu hari ini, 1 tahun berapa? 365 botol. Berapa tahun kamu di SMP? 3 tahun kali 3, kurang lebih 1.000 botol. Terus kalau kamu tidak sadar dimulai dari hal-hal kecil, kira-kira bagaimana dengan lingkungan sekolah kita? Nah, itu sesimpel itu sebenarnya. Jadi perlu kita tekankan ke mereka, anak-anak Tunas SMPK Tunas Harapan, supaya tetap mau terlihat sekecil ini pun botol plastiknya gitu ya, kumpulkanlah pada tempatnya. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, ya Miss akan jelaskan seperti itu logikanya. Kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, betul ya. Kemudian kalau misal dia sadar dari hal-hal kecil itu, pasti saya yakin kita tidak akan melihat botol plastik yang bertumpuk sembarangan di sekitar lingkungan SMPK Tunas Harapan ini. Itu sih. Kalau misalnya si anak itu nggak ngumpulin di tempat sampah khusus pengumpulan botol plastik, nantinya kan bakal numpuk sama sampah-sampah lain, bakal kecampur sama sampah-sampah lain. Nah, itu jadi sayang banget kan, Miss. Makanya emang sepenting itu, Sobat SMPKTH, iya kamu buat ngumpulin botol plastik di tempat khusus depan ruang OSIS yang udah disediakan ya teman-teman. Itu tempat sampah khusus botol plastik yang memang nantinya bakal disetor ke bank sampah dan bakal diolah. Itu sepenting itu peran kita di sini, guys. Nah, kalau Miss Mes pernah nggak sih bikin proyek bareng anak-anak di sini tentang temanya tuh soal lingkungan atau daur ulang? Ceritain dong, Miss. Oh, pernah. Tapi ini mungkin sedikit mundur ke tahun-tahun agak lama gitu ya. Di waktu kurikulumnya KTSP, mungkin kalian tidak tahu lagi gitu ya. Di situ masih ada bidang studi PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Jadi salah satu materinya kebetulan waktu itu Miss Mes yang mengajar adalah daur ulang sampah. Jadi kakak kelas kalian saat itu membuatnya sangat-sangat kreatif, itu di luar Miss Mes prediksi justru. Jadi bahkan mereka bisa membuat botol plastik yang gede, yang besar itu mereka bolongin tapi kayak zigzag. Nah kemudian ditaruh lampu. Jadi pada saat 3 tentu dia akan berputar tuh karena ringan ya. Itu jadi menghias. Itu satu. Yang kedua,
dia dari kotak-kotak kardus di kotak, tapi disusunnya juga persegi gitu ya, jadi nggak rapih banget. Kemudian ditaruh di atas juga lampu. Nah itu pencahayaannya nggak langsung tek gitu, enggak, jadi bagus banget. Jadi kalau gelap nih ditaruh lampu itu tuh kayak membentuk hiasan jadinya. Terus yang ketiga, dari sedotan yang warna-warni dipadukan gitu ya, kemudian ditaruh lampunya, jadi pas dinyalain lampu itu jadi kayak pelangi jadinya, saking kreatifnya. Dan masih banyak contoh lain selain dari bunga gitu ya, kemudian tempat pensil dan segala macam. Tapi yang paling berkesan waktu itu yang saya ingat adalah yang proses pembuatan lampu itu. Sebenarnya dari sampah kayak gitu kan, bekas tulis itu bisa bikin kita murid jadi berkarya gitu kan. Betul, karena kan akhirnya gini, ternyata bisa ya gitu. Biasanya kan kalau pada saat di awal kita kayak malas berpikir, mau dibuat apa gitu. Ternyata setelah udah jadi, kreatif ya ternyata gitu. Nah, sedikit share pengalaman saya waktu sekolah gitu ya. Jadi waktu membuat bunga dari botol plastik dipotong pendek, kemudian dia digunting kecil-kecil pinggirannya, terus dilekukin terus pakai sedotan ditempelin, jadi berbentuk bunga kecil-kecil. Nah, kemudian itu diwarnain lah sedikit gitu ya, dikasih pewarna gitu. Jadi kalau terlihatnya sih kayak bunga hidup jadinya gitu. Tapi memang sedikit agak butuh proses lebih lama ya untuk mengerjakan kalau dia membentuk bunga gitu. Seperti itu sih kalau untuk dengan Keren banget kakak-kakak yang Miss ceritain tadi, karena itu menurut aku kreatif sih. Soalnya itu bikin lampu yang kedengarannya tuh bagus banget. Terlihatnya mungkin gitu doang gitu. Ternyata kalau setelah kita gunakan dan pakai lampunya gitu ya, itu benar-benar memberikan model apa yang kayak kok jadi begini bentuknya gitu. Dan itu sangat kreatif banget. Unik banget itu. Kalau Miss Mes bisa kasih tantangan ke teman-teman pintar yang nonton sekarang ini dan bisa dilakuin di rumah atau sekolah sekarang, Miss Mes bakal kasih tantangan apa? Saya cuma mau tantang untuk semua, khususnya anak-anak SMP Katunas Harapan, coba biasakan dirinya dalam 1 minggu di rumah atau di sekolah untuk mengumpulkan sampah. Dimulai dari terlihatnya sangat kecil gitu ya. Misal itu sedotan aqua gelas, itu aja gitu. Dari hal-hal kecil seperti itu kemudian dikumpulkan. Nanti setelah seminggu benar-benar dia lakukan, terus coba sharing gitu, maka dia akan terbiasa. Saya yakin akan terbiasa. Kenapa? Karena dia secara otomatis matanya udah melihat risih kalau sampah itu berserakan. Ditantang aja dulu 1 minggu dulu deh, coba lakukan di rumah. Ya, untuk anak-anak SMP Katunas Harapan, coba lakukan di rumah 1 minggu dan juga di sekolah tanpa disuruh, lakukan sendiri. Nah, habis itu nanti kedepannya kalau kamu lihat itu sudah otomatis. Itu kita dilatih untuk membiasa, ala bisa karena biasa. Itu sesimpel itu sebenarnya. Kebiasaan baru emang susah buat dilakuin karena namanya juga kebiasaan baru. Kita nggak biasa ngumpulin, habis kita minum nih kita kumpulin di satu tempat, itu pasti hal yang baru buat sebagian kita. Tapi di sini kita mau diajak buat berperan penting sama yang namanya peduli lingkungan. Ini bumi kita, ya berarti kita harus tanggung jawab juga. Karena nantinya kalau misalnya sampahnya kita biarin, kita nggak peduli sama itu, kita pura-pura tutup kuping, itu nantinya juga bakal baik lagi ke kita sendiri. Karena ada namanya hukum tawur tuai. Betul. Alam itu tuh memberikan responnya sendiri bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Kalau kita jaga lingkungan kita dengan baik, maka alam pun akan memberikan hal yang baik. Ibaratnya gini, Tuhan sendiri pun kan mengingatkan kita sebagai makhluk yang paling tinggi ya, dibilang lestarikanlah lingkungan. Itu benar-benar ada kok tertulis di Alkitab gitu, bagaimana kita harus melestarikan lingkungan. Yang berarti alam pun
sebenarnya sendiri Udah ngasih mandat. betul sudah memberitahukan betapa pentingnya dia kalau dijaga seperti itu. Ya, kayak tadi yang aku bilang, kebiasaan baru itu kan emang sulit karena kita minum terus kita kumpulin satu tempat. Tapi kalau kita mau coba langkah kecil, kita mau mulai sadar sama lingkungan kita bisa kok guys, lama-lama kita nih seminggu tiba-tiba sampah botol yang kita kumpulin itu bakal jadi bermanfaat dan berdampak banget buat lingkungan sekitar kita. Dan lebih keren lagi kalau misalnya kita udah kurangin penggunaan plastik sekali pakai. Itu udah keren banget sih. Apalagi kalau misalnya kita bisa pilah juga mana sampah kardus dan kertas, sampah yang nggak bisa diurai, sampah makanan kita kompos, terus sampah botol plastik kayak tadi dan lain sebagainya. Itu kalau saya kita pilah lagi, itu kita udah bener-bener jadi istilahnya jadi hero buat bumi kita. Dampak kecil, perubahan kecil seperti itu dari kesadaran kita sendiri bakal ngebawa dampak dan perubahan yang besar buat bumi kita. Dan itu pasti bakal keren banget. Iya, Miss sangat setuju. Terakhir nih Miss Mes, ada pesan nggak dari Miss Mes buat semua yang nonton dalam menjadi hero gitu dalam pengumpulan botol plastik seperti ini, menjaga lingkungan, itu gimana nih Miss pesan Miss? Miss cuma mau berpesan untuk semua penonton gitu ya, cintailah lingkunganmu gitu ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Kita tidak bisa nyaman melakukan aktivitas apapun kalau lingkungan kita pun sendiri tidak baik-baik saja. Dan itu tadi Tuhan sudah mengingatkan kita juga untuk melalui kebenaran firman-Nya supaya kita melestarikan lingkungan itu. Itu saja sahabat Miss. Oke, kita sebenarnya udah selesai nih Miss. Jadi dari podcast di tema kali ini kita jadi tahu kalau sebenarnya dalam terlibat sadar sama lingkungan kita nggak pura-pura tutup kuping. Hal kecil kayak gitu itu tuh berdampak besar banget buat lingkungan kita. Dan kita harus bisa membiasakan diri kita mulai dari hal kecil. Misalnya kayak ngumpulin botol plastik. Di sekolah kita udah nerapin program pemilahan botol plastik. Nah, teman-teman SMP KTH, ayolah kita terlibat aktif karena ini tuh hal kecil. Kita tuh nggak disuruh ngolah sampah-sampah itu jadi meja, jadi barang. Kita nggak disuruh ngolah kayak gitu. Tapi kita disuruh untuk mulai dari hal kecil seperti jalan ke depan ruang OSIS dan kita buang botol itu. Itu salah satu cara kita buat nyelamatin bumi kita. Oke, mungkin semoga podcast ini menginspirasi terus buat sadar sama lingkungan kita, buat mulai ngejaga lingkungan kita, karena yang tadi seperti dibilang, hukum tabur tuai itu nyata. Oh ya, tadi kita sempat kasih kuis buat teman-teman yang dengar. Jadi jawaban yang benar itu A, dicuci dan dikeringkan. Botol plastik itu sebaiknya sebelum dikumpulin, didaur ulang, harus dicuci dulu baru dikeringkan. Dicuci isinya, terus dikocok-kocok dan ditiriskan. Setelah kering baru bisa dikumpulkan. Itu salah satu cara supaya kita juga nggak terkontaminasi sama virus-virus di situ. Untuk selain itu juga bisa buat mencegah bau atau tumbuhnya jamur ya guys. Baiklah, sampai sini podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan materi-materi yang lebih seru dan bermanfaat tentunya. Bersama aku Fiona Mikaela Nugraha dan Miss Mes, kita pamit undur diri. Terima kasih semuanya.